Hampir semuanya berat. Tapi yang paling berat adalah yang saya rasakan adalah pada waktu memutus perkara 90. Nah, ini menarik ini. Itu pada hari Jumat ditarik pemohon, kita dengar begitu. Oh berarti ya sudah selesai. Oh, berarti udah nggak ada, udah nggak ada putusan nggak ada. macam ya. Berarti kan nggak ada permohonan Iya, lagi iya. kan? Ternyata pada hari Senin, loh kok ada lagi. Surat pencabutan itu ditarik kembali. Panitera nyuruh kan, panitera nggak mungkin sendiri, panitera itu eselon 1 kok, pejabat setara dengan eselon 1 kan, pangkatnya tinggi sekali kan, sudah. Prof tahu ya paniteranya siapa ya? Ya tahu. Petugas yang nerimanya juga yang. Ya petugas yang terima, akhirnya kita telusuri siapa yang suruh datang, ada gitu. Nah atas perintah siapa? Panitera saya tanya, atas perintah katanya bosnya kita gitu. Oh ketua berarti. Bosnya kita. Bosnya kita. Oh bosnya kita. Bosnya kita. Oh iya. Setelah itu kemudian rapat putusan hakim. Dalam rapat putusan hakim jadi rame. Akhirnya dikabulkanlah perkara 90 itu. Dimaknai ya usianya tidak diturunkan, tapi dinaknai kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah berpengalaman itu boleh usianya tidak mencapai usia 40 tahun. Tapi ada juga suara-suara, ada ketua Mahkamah Konstitusi mau disuap 2 triliun itu pernah ada itu. Putusan apa yang terus menghantui dan Prof Arif jadi nggak bisa tidur gara-gara itu? Saya yang paling berat perkara 90. Makanya pada waktu purna tugas saya mengatakan, saya sekali lagi merasa tidak bisa menjaga Mahkamah Konstitusi, tidak bisa menegakkan konstitusi dengan sebaik-baiknya pada kala itu. Padahal saya sudah berusaha setengah mati sampai saya walk out dalam rapat putusan hakim, tapi yang terjadi kayak begitu. Saya merasa saya sangat berat itu. Sehingga saya juga selalu mengatakan begini, kalau ada kekilafan saya bersama teman bersembilan ini, saya mohon ampun kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Bikin Terang. Kami kehadiran seorang tamu, sosok yang luar biasa. 13 tahun menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Dan udah lengkap tuh, jadi anggota pernah, jadi ketua pernah, wakil ketua pernah, kembali jadi anggota juga. Tambahan satu. Apa lupa? Presiden Mahkamah Konstitusi se-Asia. Oh iya, Presiden Mahkamah Konstitusi se-Asia. Dan pernah mendapat penghargaan dari pemerintah Kazakhstan untuk urusan demokrasi. Bintang demokrasi. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Arif Hidayat. Kita beri aplaus dulu nih, aduh. Sebuah kehormatan ya. Selamat datang Prof di Bikin Terang hari ini. Saya juga senang datang ke Bikin Terang. Nah, karena namanya Bikin Terang, Prof harus terus terang. Oh iya. Karena kalau nggak terus terang jadi nggak terang gitu kan. Prof. Tapi terangnya Indonesia loh ya. Terangnya Indonesia gimana tuh Prof? Sedang tidak baik-baik saja. Waduh. Ini belum mulai udah langsung gini nih. Prof, 13 tahun jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Pasti ada banyak dinamika. Apa satu dinamika yang membuat Prof sangat senang dan menyenangkan? Dan juga dinamika yang membuat Prof sangat menyesali di satu keputusan atau apapun? Iya. Jadi begini, profesi saya kan sebenarnya pakar di bidang hukum. Kebetulan saya guru besar di bidang hukum tata negara. Saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi hakim konstitusi. Jadi pada waktu pertama masuk di Mahkamah Konstitusi, 3 bulan yang pertama, saya merasakan bahwa passion saya tidak jadi hakim konstitusi sebetulnya. Karena apa? Begini, saya masuk di MK itu April 2013, menggantikan Pak Mahfud MD yang habis masa jabatannya. Awal di situ, saya kebetulan 3 bulan yang pertama sudah langsung menangani sengketa pilkada di Indonesia. Pada waktu menangani sengketa pilkada di Indonesia, saya menemukan satu fenomena yang luar biasa.
kita dalam menyelesaikan sengketa pilkada itu menghadirkan saksi dari berbagai daerah. Dan ternyata saksi yang disumpah itu semuanya menyampaikan yang tidak benar. Bohong, membela masing-masing kontestannya. Iya. Nah, di situ saya merasakan hal yang luar biasa. Ini disumpah memberi kesaksian bohong. Padahal kita tahu hakim itu memutus salah satunya berdasarkan keterangan saksi. Saksi. Kalau bohong itu kan kita memutusnya gimana? Ya. Kan pasti nggak benar kan? Iya. Tapi untung bahwa di Indonesia itu hakim selain berdasarkan fakta empirik, fakta yang muncul di persidangan, fakta hukumnya, kita itu dibekali satu senjata ampuh yang namanya keyakinan hakim. Keyakinan hakim dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam terminologi saya dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memutus bisa betul-betul berdasarkan keyakinan kita. Apakah para saksi itu bohong atau tidak? Itu kita dasarnya itu. Meskipun begitu, saya sebagai manusia kan bisa saja khilaf kalau keterangannya nggak benar kan. Iya. Nah, saya gundah, saya merasa passion saya, oh ini nggak tepat ini saya di sini. Dari situ kemudian saya konsultasi, ada 2 orang hakim yang lebih senior dari saya. Itu kebetulan berasal dari Mahkamah Agung, beliau berdua. Dan saya menganggap beliau berdua itu ustadz, kiai. Sehingga saya konsultasi. Yang mulia, para senior, ini kok begini, ini gimana? Apakah saya harus memutus berdasarkan itu atau keyakinan kita? Beliau berdua menyampaikan kepada saya begini, Prof, keyakinan hakim itu penting sekali. Dan keyakinan itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Putus berdasarkan itu. Kalau misalnya pun khilaf, salah, kalau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor X, itu masih dapat pahala 1. Apalagi kalau benar, pahalanya 2. Nah, dari sisi itu, lambat laun saya mempunyai keyakinan kalau kita lurus baik-baik saja, maka sebetulnya go ahead, nggak apa-apa. Saya itulah. Dari situ kemudian saya mantap untuk meneruskan. Karena pada waktu itu saya sudah, apa lebih baik kita mundur saja ya. Oh, jadi sempat mau berhenti, Prof? Iya, saya pada waktu itu memikirkan itu. Karena merasa passion saya kok nggak pas gitu. Itu awalnya di situ. Nah setelah itu kita sudah jalan, saya merasa oh ya berarti harus di situ. Nah dari sisi itu kemudian pengalaman selanjutnya, ternyata memang apa yang saya pelajari kebetulan saya kan alumni Fakultas Hukum Undip. Guru saya yang paling hebat adalah Profesor Sacipto Raharjo. Ya. Itu mengajarkan kepada saya hukum progresif. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itu. Oleh karena itu berdasarkan ajaran-ajaran dari Profesor Sacipto Raharjo, saya menjalankan dari mempraktekkan teori hukum yang diajarkan beliau dalam praktek menjadi hakim konstitusi. Dari situ maka kemudian ternyata banyak teori-teori yang diajarkan Profesor Sacipto Raharjo, oh ini kenyataannya memang begitu. Salah satunya adalah begini, hukum itu sangat pada waktu diterapkan, diimplementasikan, itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. Ada yang namanya pilihan pengaruh dari luar. Pengaruhnya bisa berasal dari politik, ekonomi, sosial, budaya, latar belakang pengemban hukumnya, hakim, jaksa, dan sebagainya, itu pengemban hukum, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor itu semua. Nah, karena itu kita harus menyadari bahwa ada faktor-faktor yang berpengaruh di luar itu. Tetapi
hakim itu harus menjaga independensinya, harus imparsial, tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang begitu. Nah, itu memang kita rasakan betul. Pada waktu memutus, apalagi Mahkamah Konstitusi itu adalah peradilan politik. Karena peradilan politik, maka pengaruh politik sangat Dominan. Berarti saat menjabat sebagai hakim, itu tekanan politik sangat besar. Pasti ya? ada. Dan itu nggak hanya terjadi di Indonesia loh. Iya. Saya kebetulan kan ya hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi ada cerita begini. Mahkamah Konstitusi pada waktu dipimpin oleh Pak Mahfud MD, itu Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ditunjuk untuk menjadi tuan rumah pertemuan mau mendirikan asosiasi MK se-Asia. Pak Mahfud yang memimpin di situ, terus kemudian muncul Jakarta Declaration. Jakarta Declaration menghasilkan asosiasi MK se-Asia. Tapi kemudian Pak Mahfud diganti, kemudian berjalan, diganti Pak Akhil Mokhtar sebentar, diganti Pak Hamdan Sulfa sebentar, yang agak lama yang menggantikan saya setelah Pak Hamdan Sulfa. Nah, tongkat estafet kepemimpin di Asia kebetulan pas saya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, saya menggantikan menjadi juga ketua Mahkamah Konstitusi Asosiasi se-Asia. Dari situ maka dalam pergaulan MK se-Asia, saya kebetulan juga akhirnya mewakili benua Asia di forum MK sedunia yang tiap tahun rapatnya di Venesia. Nah, dari situ saya juga ternyata dalam pengalaman bergaul dengan teman-teman di tingkat internasional, tidak hanya MK Indonesia, MK di negara-negara lain pun mengalami hal yang serupa itu. Berarti jadi pengaruh sudah politik lazim di pengaruh dunia politik internasional ya, juga, karena Pak, ya? apa? Karena Constitutional Court itu adalah peradilan politik. Gitu. Yang terberat ada nggak, Prof? Tekanan politik yang dialami oleh Prof. Hampir semuanya berat. Contohnya, Prof. Hampir semuanya berat. Tapi yang paling berat adalah yang saya rasakan adalah pada waktu memutus perkara 90. Nah, ini menarik ini. Yang namanya sejarah tuh pasti menarik nih. Nah, kenapa, Prof? Ya perkara 90 itu gini. Kita lihat dari sisi prosedur dulu. Ya, dari sisi prosedur, ada permohonannya sebetulnya nggak hanya satu. Ada 3 permohonan sudah diputus. Dan satu yang terakhir yang perkara 90 itu belum diputus. Nah, itu yang aneh begini. Perkara 90, perkara yang 3 sebelumnya sudah kita putus pada pagi hari. Itu sama ya ininya? Substansi yang diajukan sama. Okay. Berkenaan dengan usia. Apakah usia presiden dan wakil presiden bisa ditafsirkan lain. Oke. Ya, tidak bisa diturunkan atau dimaknai yang lain gitu. Nah, itu permohonannya hampir sama. Yang 3 itu sudah ditolak. Ditolak, hakim MK itu kan 9. Ya. Pada waktu itu, ketua tidak hadir. Pada waktu rapat permusuhan hakim yang kalau pleno lengkap dihadiri oleh 9 hakim. Tapi itu 1 orang hakim itu tidak hadir. Ya. Nah, tidak hadir itu ketua. Pada waktu awal saya tanyakan pada wakil, yang mimpin kan wakil ketua. Kenapa ketua tidak hadir? Ketua tidak hadir karena apa? Karena ada konflik kepentingan begitu. Jawabannya Pak Wakil. Oh ya sudah, kalau begitu kita berdelapan kan sudah quorum kan? Quorum. Yeah. Tetap jalan terus kan. Nah, akhirnya 3 perkara itu ditolak karena apa? Substansinya bisa menurunkan usia ke presiden dan wakil presiden, bisa dimaknai yang lain sesuai dengan permohonannya. Itu semua berkenaan dengan ini. Menurunkan atau memaknai usia itu berdasarkan prinsip teori yang selama ini dianut oleh Mahkamah Konstitusi, itu adalah pekerjaan atau teori yang namanya open legal policy. Kebijakan hukum terbuka. Apa yang dimaksud kebijakan hukum terbuka? Itu merupakan wewenang pembentuk undang-undang.
Sehingga bukan kewenangan Bukan MK. MK tidak bisa ngutek-utek itu. Kecuali ada hal-hal tertentu. Apa hal-hal tertentu? Misalnya melanggar Undang-undang dasar. Undang-Undang dasar atau apa namanya hak asasi Manusia. hak asasi manusia atau melanggar hak kewarganegaraan, hak konstitusional warga. Nah, itu pengalaman yang saya mengadili yang sering terjadi adalah pada waktu mau menaikkan usia, permohonan menaikkan usia kawin di Indonesia. Usia kawin wanita kan sangat rendah itu. Iya. Dulu 16 Kan tidak sama ya kan? Ya. Itu tidak sama antara laki dan perempuan. Ternyata ada permohonan untuk menaikkan usia kawin wanita. MK nggak pernah bergeser. MK mengatakan itu wewenang pembentuk undang-undang. Karena apa? Kalau itu wewenang pembentuk undang-undang, maka bisa dilakukan satu kajian yang komprehensif, mendalam, karena pembentuk undang-undang itu mempunyai instrumen yang lebih lengkap daripada hakim, kan gitu kan? Ya, betul, Nah itu maka diserahkan pada pembentuk undang-undang. Itu putusan pada waktu pengujian undang-undang usia kawin wanita. Ya. Padahal keterangan ahli dan keterangan saksi pada waktu menguji usia kawin itu sudah cukup lengkap, cukup komprehensif, dilihat dari aspek kesehatan, psikologi, aspek apapun. Dan pengalaman atau apa namanya studi perbandingan dengan negara-negara lain pun mengatakan bahwa itu itu harus dinaikkan. Meskipun udah lengkap, MK tetap Tapi merasa MK tidak tetap berwenang. tidak berani karena ini yang namanya open legal policy. Nah, tapi dalam hal perkara itu, perkara 90, kita konsisten yang 3 itu. Ini nggak bisa serahkan kepada pembentuk undang-undang. Tapi kemudian ada yang aneh, satu yang perkara 90. Perkara 90 itu karena sudah jelas. Jadi kalau kemarin pernah beredar ada seorang pakar mengatakan itu tidak disidangkan sama sekali, saya juga itu salah itu. Saya merevisi. Itu disidangkan. Ya, saya merevisi begini. Setiap perkara yang masuk di Mahkamah Konstitusi diregistrasi dulu. Setelah diregistrasi, maka dilakukan sidang panel. Jadi ketua membentuk panel yang menangani, yang menerima perkara itu setelah diregistrasi. Panelnya terdiri dari 3 orang. Pasti menerima permohonan itu dulu. Itu namanya sidang pendahuluan menerima permohonan. Pasti harus dilakukan. Nggak ada yang terlewati itu pasti. Nah itu pada waktu sidang pendahuluan sudah dilakukan. Terus kemudian kita itu yang kedua memberi nasihat pada pemohon. Nasihatnya itu apa? Permohonan ini supaya diperbaiki. Diperbaikinya karena ada PMK. PMK itu peraturan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana tata beracara menerima permohonan. Nah itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Nah itu dinasehatkan oleh hakim panel. Semua permohonan pasti melalui itu. Jadi kalau ada yang mengatakan itu tidak disidangkan sama sekali, salah. Nah itu sudah diterima, kemudian dinasehati, diperbaiki sudah. Ini yang 3 itu juga mau begitu. Yang 1 ini yang perkara 90 juga begitu. Nah sudah diperbaiki. Diperbaiki, dimasukkan kembali, diterima dalam sidang perbaikan permohonan. Sudah semua. Jadi ada 3. Nah ini setelah itu ada rapat permusuhan hakim untuk memutuskan apakah permohonan ini diteruskan pada sidang pembuktian atau tidak. Kalau diteruskan dalam sidang pembuktian, maka mengundang keterangan pemerintah, keterangan dari DPR. Jadi harus ada keterangan pemerintah dan DPR untuk mendengar dulu itu pembuatan ini gimana sih. Itu kita nilai kan. Setelah itu dilanjutkan mendengarkan keterangan saksi atau ahli yang kita minta dari pemohon. Setelah saksi atau ahli dari pemohon,
kita minta saksi ahli dari pemerintah atau dari DPR juga. Setelah lengkap itu baru diputus dalam RPH. Tapi ternyata kalau yang 3 ini kan sudah pas, yakin. Iya. Jadi nggak perlu sidang pembuktian. Karena apa? Ini open legal policy, bukan kewenangan kita. Itu kewenangannya Pembuat undang-undangnya. pembentuk undang-undang. Jadi tidak dilanjutkan gitu. itu. Jadi tidak dilanjutkan, nggak usah ada sidang pleno untuk mendengar keterangan saksi atau ahli. Itu sidang pembuktian namanya. Nah, untuk yang perkara 90 ini juga begitu, nggak perlu karena sudah. Jadi sudah tidak perlu dilakukan sidang pembuktian. Sebelum itu diputus, ternyata kita menerima pemberitahuan bahwa perkara 90 itu dicabut. Jadi ditarik oleh pemohon. pemohonnya. Itu baru pada hari Jumat ditarik pemohon, kita dengar begitu. Oh berarti ya sudah selesai. Oh, berarti udah nggak ada, Udah nggak ada Udah alasan, nggak nggak ada ada. macam ya. Berarti kan nggak ada permohonan Iya, lagi kan? Iya. Ternyata pada hari Senin, loh kok ada lagi. surat pencabutan itu ditarik kembali. Ditarik kembali, kita tanya pada panitera, kapan narik kembali? Hari Sabtu. Lu hari Sabtu kan kantornya libur kan. Aneh Lembur kan? berarti, Prof. Enggak ada lembur. Nggak ada lembur. Nggak ada lembur kan. Enggak ada Itu lembur. paniteranya siapa, Prof, yang menerima? Ya panitera. ada panitera. Berarti itu sebutannya panitera lembur berarti Lembur ya? ya. Soalnya libur-libur dia Panitera masuk. itu tidak menerima tapi Meneruskan. memerintahkan kepada yang front office-nya. Yang Itu di depan petugas untuk menerima permohonan suruh datang hari Sabtu pagi, suruh menerima. Oh, si paniteranya nyuruh. Panitera nyuruh kan, panitera nggak mungkin sendiri. Panitera itu eselon 1 kok, pejabat setara dengan eselon 1 kan, pangkatnya tinggi sekali kan. Sudah Prof tahu tinggi ya kan. paniteranya siapa ya? Ya tahu. Petugas yang menerimanya juga yang Ya petugas yang terima, akhirnya kita telusuri siapa yang suruh datang, ada gitu. Nah atas perintah siapa? Panitera saya tanya, atas perintah katanya bosnya kita gitu. Oh, ketua berarti. Bosnya kita. Bosnya kita. Oh, bosnya kita. Bosnya kita. Oh, iya. Berarti atasnya ketua, Prof. Bosnya kita gitu. Jadi ceritanya begitu. Kan aneh. Nah, terus hari Senin Ini kita tingkat atas nih berarti. kita rapat permusyawaratan hakim itu ini ternyata nggak dicabut. Gimana? Udah lanjutin lagi lah. Kan kita bingung. Nah, sudah dicabut, dimasukkan kembali, yang surat pencabutannya ditarik. Nah, kalau begitu untuk meyakinkan hakim itu kita bersembilan itu hati-hati. Kalau begitu kita harus minta konfirmasi dah. Apa benar sih cabut atau tidak gitu kan? Oh, iya. Nah, terus diadakan, kita sepakat dalam rapat putusan hakim mengatakan ini perlu dimintakan ada sidang pendahuluan kembali meminta konfirmasi. Nah, pada waktu itu diminta konfirmasi, ditanya, ini gimana sih sebetulnya permohonan ini? Hakim nanya ke siapa? Ke pemohonnya berarti. Ditanya pemohon kan? Pemohon, ya. Nah, yang hadir kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya akhirnya di dalam sidang panel kita tanya kan? Panelnya nanya, ini gimana? Iya, pencabutannya ditarik, nggak jadi dicabut. Loh, kenapa? Karena ini kan ditanya betul kan? Loh, kenapa kok tadinya sudah dicabut kok Dibalikin pencabutannya lagi. ditarik kembali, Iya. dimasukkan kembali? Karena belum ada koordinasi antara kuasa hukum Sama pemohon. dengan pemohon. Oh, kalau begitu, ya ini berarti hidup lagi kan? Tapi sebetulnya yang aneh itu begini. Satu, itu di hari libur diterimanya. Ya. Iya. Yang kedua, selama ini kalau sudah ditarik nggak bisa masuk lagi. Jadi Harus baru bikin permohonan baru gitu loh, Prof. Harus permohonan Iya. baru. ini baru pertama kali kejadian. Dan kalau permohonan baru pun itu harus ada syarat-syarat. Permohonan baru itu ada tidak boleh sama persis dengan permohonan yang sebelumnya. Karena itu melanggar asas nebis in idem. Iya, Harus ada lain. Nah, Iya, itu iya, yang jadi aneh lah. Setelah itu kemudian rapat putusan hakim. Dalam rapat putusan hakim jadi rame. Akhirnya dikabulkanlah perkara 90 itu, dimaknai ya usianya tidak diturunkan, tapi dinaknai kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah berpengalaman itu boleh usianya tidak mencapai usia 40 tahun. Itu dikabulkannya. itu begitu. berarti tuh
hari-hari yang menegangkan gitu ya. Ya nggak menegangkan. Membingungkan ya, Prof. Nah, Ya, Prof, kalau saya melihat bukan membingungkan, tapi selama saya di Mahkamah Konstitusi ini aneh. Itu Tapi aneh. ada- Makanya saya dalam dissenting saya mengatakan ini ada atmosfer yang negatif. Karena saya apa? Hakim konstitusi itu saya setelah menjadi hakim konstitusi kemudian begini. Jadi hakim konstitusi tidak sekedar menyampaikan ini, pakai ini, tapi juga pakai ini. Nah, ini kok aneh. Kalau dari sisi ini juga prosedurnya agak lucu, dari sisi ini ada apa gitu. berarti Prof udah berasa pada saat itu. Nah, saya merasanya ini atmosfernya negatif, itu saya tulis dalam dissenting saya. Dissenting, ya. Bukunya sudah saya terbitkan. Berarti dari 9 hakim itu yang menolak 3 ya kalau nggak salah, Prof? Yang menolak 4. Menolak 4 ya? Iya. Yang menolak 4, tapi yang 3 pokok masalah, pokok persoalannya, yang satu berkenaan dengan ini tidak punya legal standing, tidak sampai ke situ. Yang 2 concurring, yang 3 mengabulkan. Concurring maksudnya gimana? Concurring itu pertimbangannya sama, pertimbangannya berbeda, tapi amarnya Sama. sama. Tetapi sebetulnya amarnya juga berbeda itu, yang 2 itu. Karena yang 2 itu mengatakan pertimbangannya ini boleh dimaknai, tetapi itu bukan bupati, kepala daerah, bupati, wali kota, tapi tingkat gubernur. Dan gubernurnya gubernur provinsi yang kayak apa, itu diserahkan pada pembentuk undang-undang. Jadi sebetulnya nggak bisa digabungkan yang 3 ini. Itu aneh lagi. Itu Jadi sebenarnya cuma 3 orang Berarti cuma doang 3 ya? orang. Berarti Berarti dari 6 banding 3 Iya. mestinya itu kalah. perbandingannya, Iya. kalau itu dihitungnya perbandingannya 3 mengabulkan, 3 menolak 3. dari sisi substansi, yang 2 ngambang, Ngambang. yang 1 dissenting tapi berkenaan dengan legal Legal standing. standing-nya. Lah itu dihitung, loh ketuanya ada di mana? Ketuanya ada di 3 mengabulkan. Kalau 3 sama 3, yang 3 itu kan anggota. Yang akhirnya dianggap menang yang itu. Tapi saya nggak ikut sudah. Udah nggak ikut lagi tuh itu? Saya walk out, saya nggak ikut tanggung jawab, saya keluar. Tapi saya dissenting, saya bilang begitu. Berarti Ketua MK pada saat itu sangat berperan juga ya? Itu memang ketua, bukan berperan, kolektif kolegial. Tetapi istilah yang dipakai, pakai bahasa Padang, bahasanya Prof. Saldi, selangkah dikedepankan, kalau seranting itu ditinggikan seranting. Gitu. Tapi kolektif kolegial. Dalam hal misalnya 4-4, kan bisa terjadi 4-4. 4-4 ya? Ya, itu di mana ada ketua itu yang menang. Oh gitu. Itu meskipun sama-sama kolektif kolegial, tapi kalau dalam pengambilan putusan terjadi draw, di mana ada ketua di situ yang menang. Tapi kan Prof, akhirnya putusan dari MK menyatakan bahwa itu ada pelanggaran, cacat secara konstitusi. Iya, MK-nya mengatakan bahwa itu ada masalah gitu. Sehingga ada sanksi terhadap ketua terhadap bos saya. Ya. Itu. Dan setelah itu kan MK itu mengalami masa-masa yang berat pada saat Ya, itu. betul. Tingkat kepercayaan nanti udah dibangun sekian lama oleh Pak Mahfud, Pak Jimli, Prof Arief, itu langsung Turun, drop. Ya. drop. Apa Ya. yang Prof rasakan pada saat itu? Akhirnya begini, ada keinginan kolektif para hakim untuk melakukan introspeksi. Melakukan introspeksi sehingga kemudian MK membenahi diri. Kan setelah ada bahwa kemudian bos itu diganti, ya kan, karena ini ada sanksi tidak boleh memimpin lagi, ya, terus dipilih baru, konfigurasi pemimpin yang 2 orang pimpinan ini mengajak kita bersama-sama untuk mari kita bersama-sama memperbaiki diri, melakukan introspeksi untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Itu mulai perbaikannya macam-macam. Perbaikan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, kemudian kita membentuk MK-MK yang
permanen. Kalau masa jabatannya habis langsung kita perpanjang, pilih kembali. Kemudian kita sidangnya juga disiplin. Kita sidang sejak saat itu jam 8 pagi sampai selesai, sampai sore, sampai malam itu kita sidang. Dan selalu live streaming tuh ya? Dan kemudian keterbukaan, ya, transparansi, akuntabel kita anukan semuanya itu. Nah, sehingga lambat laun mengalami perbaikan-perbaikan dan akhirnya Mahkamah Konstitusi menemukan kembali kepercayaan publik. Di mana kepercayaan publik itu dibangun banyak putusan-putusan yang kemudian berpihak kepada konstitusi. Artinya konstitusi kita jalankan secara lurus supaya undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif betul-betul konsisten, koheren, dan berkorespondensi dengan konstitusi. Ya, misalnya saja pada waktu kita memutuskan menurunkan parliamentary threshold pilkada, misalnya itulah. Atau kalau enggak ini usia kepala daerah, itu kan tadinya sudah diputus Mahkamah Agung sejak saat pelantikan. Nah, tapi ada permohonan di Mahkamah Konstitusi mengatakan ini yang benar gimana, gitu. Ya. Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya membela atau menegaskan yang benar itu pembentuk undang-undang. Karena letaknya itu di syarat pencalonan, bukan syarat pelantikan. Nah, itu ditegaskan oleh Mahkamah itu sejak saat pencalonan. Berarti MK nggak mau kecolongan 2 kali. Nah, itu harus nggak kecolongan 2 kali, nggak salah 2 kali. Nggak salah dong. Nah, berarti jangan menggunakan istilah kecolongan. Kalau misalnya jadi MK lihat nih, itu karena yang benar itu ya itu. Berarti kita nggak mengatakan bukan sejak pelantikan, tapi pembentuk undang-undang. Jadi kita itu membela pembentuk undang-undang sudah benar. Iya kan? Tapi waktu itu kalau nggak salah pembentuk undang-undangnya mau nggak terima kan? Terus jadi akhirnya masyarakat geger kan? Akhirnya nggak jadi kan? Yang benar putusan mahkamah. Emang menarik ya politik di Indonesia ya, Prof ya? Nah, ya menarik sekali. Karena kita baru belajar lah. Belajar. Mahkamah Konstitusi kan lembaga yang baru 20 tahun. Ya kan? Padahal kalau negara-negara lain Eropa itu kan sudah dari awal ya, Prof. Sejak awal kan itu teori itu. Kalau Prof melihat nih, kalau kita tarik lagi ke putusan 90 ini juga bisa dibilang jadi presiden buruk nggak sih untuk demokrasi? Dan apakah putusan ini tuh sebetulnya bisa dianulir, caranya gimana nih, Prof? Kalau saya kok merasa begini, makanya saya sudah ada statement saya kan yang mengatakan begini. Saya merasa bahwa itu saya kemukakan, saya malah juga dapat peringatan dari MK-MK kan. Kenapa saya dapat peringatan dari MK-MK? Itu dinilai oleh MK-MK saya membeberkan sesuatu yang itu sebetulnya nggak boleh dilakukan. Saya waktu diundang oleh Menteri Hukum dan HAM, ada Kongres Hukum Nasional kan. Dalam Kongres Hukum Nasional itu saya kan sukanya pakai baju hitam-hitam. Tapi waktu itu sudah nggak suka lagi. Tapi sekarang saya suka lagi pakai baju hitam-hitam. Itu saya mengatakan, kenapa saya saya jadi narasumber utama. Bersama dengan ketua lembaga yang lain. Kan ada dari kepolisian, kejaksaan, kemudian dari Mahkamah Agung. Lah kebetulan yang dari Mahkamah Konstitusi yang ditugasi ketua saya. Saya berangkat ke sana, saya bilang, saya memakai baju hitam-hitam karena Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara yang luar biasa. Saya mengatakan gitu, itu dapat sanksi saya dari MK-MK teguran. Itu nggak boleh mengatakan begitu. Itu viral emang, Prof. Itu viral juga kan. Nah, saya akan mengatakan saya pakai hitam-hitam karena terjadi prahara, karena sejak saat itu maka ini Indonesia bisa sedang tidak baik-baik saja. Istilah sedang tidak baik-baik saja itu yang pertama kali yang melonsing kalau nggak salah saya di forum itu. Itu. Dan prediksinya benar. Nah, itu kita rasakan. Kita rasakan. Karena itu tadi, ini saya nggak pakai logika, saya pakai hati nurani. Ini kelihatannya kok masih ada yang aneh. Yang aneh ini apa alam semesta Indonesia mau terjadi sesuatu, saya rasanya begitu. Wah, ngeri nih kalau udah Prof pengalaman ini yang ngomongnya. Prof, tapi hubungan sama
Pak Anwar Usman baik-baik aja? Saya bersahabat baik itu. Pada waktu Pak Anwar Yudisium menjadi ketua, menggantikan saya, itu pidatonya beliau mengatakan Prof. Arief itu guru saya. Dan saya juga begini, ada pengalaman menarik. Saya masuk di MK, ada peristiwa, kemudian Pak Hamdan naik jadi ketua. Itu waktu itu kan juga terjadi pemilihan, karena Pak Hamdan wakilnya Pak Akil naik jadi ketua, kan kosong wakil kan. Saya, yang mendorong saya jadi wakil ketua Pak Anwar. Kalau saya nggak salah ingat, Pak Anwar dan Pak Haryono itu datang ke tempat saya, Prof. Arief berkenan untuk jadi wakil ketua. Kita dorong Prof. Arief gitu. Itu Pak Anwar nggak sekali, 2 kali, 3 kali datang ke ruangan saya, Prof. Arief bersedia ya. Karena kita sudah bersahabat baik. Sebelum saya di Mahkamah Konstitusi, saya sudah kenal beliau, kita bersahabat dengan baik. Makanya begitu saya sudah capek menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, saya waktu itu didorong lagi untuk jadi ketua. Saya sudah terpilih 2 kali secara aklamasi, tapi yang kedua itu masa jabatannya belum separuh. Sehingga karena belum separuh, saya masih bisa lagi. Saya didorong, tapi saya sudah capek, merasa capek, karena orang itu kan ada batasnya. Kekuasaan itu ada batasnya. Harta ada batasnya. Semua bagi saya ada batasnya. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang tidak ada batasnya. Usia saja kan ada batasnya kan. Nah itu saya merasa capek. Nah, pada waktu saya merasa capek, didorong oleh beberapa teman, Prof mau lagi? Enggak, saya sudah capek. Siapa yang gitu? Kalau begitu tawarkan siapa? Ya sudahlah, wakilnya jadi ketua. Nah, wakilnya kan Pak Anwar. Ya sudah Pak Anwar. Akhirnya pemilihan ketua, akhirnya Pak Anwar 5 suara memilih Pak Anwar, termasuk saya memilih Pak Anwar. Pak Anwar jadi ketua. Dalam pidato keketuaannya pertama, Prof. Arief Hidayat adalah guru saya. Karena saya juga merasa bersahabat baik dengan Itu nggak ada kecurigaan tuh ketika nggak Prof. ada. Oh, itu belum nikah lagi ya waktu itu? Ya belum dong. Katanya Prof ya yang nganter. Oh iya, pada waktu pernikahan di Solo saya yang mengantar beliau. Saya secara resmi menyerahkan ini pengantin laki-laki. Gitu. Karena memang sahabat saya dengan baik. Itu waktu menikah dengan adiknya Pak Jokowi nggak ada rasa kok gini ya? Itu saya merasa ini baik-baik saja. Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada unsur politis gitu ya? Nggak ada, kalau saya kira nggak ada. Bahwa nanti ke depannya akan ada. Nah, kalau itu sesuatu yang gitu. tahu Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi saya kira ya karena begini, saya bersama istri itu bersahabat baik dengan Pak Anwar, keluarga Pak Anwar kan. Bu Anwar almarhum itu sahabat baiknya istri saya kan, pada sesama istri hakim, dekat, kalau kemana-mana juga sering bareng. Bu Anwar itu sangat sederhana, baik begitu. Ya kita bersahabat. Tapi kita pada waktu Bu Suhada meninggal, kita juga sangat kehilangan kan, karena itu teman sahabat baik. Iya. Gitu. Laki-laki emang kalau kehilangan istri suka oleng, Pak. Ya, iya. Ya. Jangan sampai lah. Tapi ada yang bilang begini, kehilangan istri itu musibah yang membahagiakan. Gimana tuh Pak? Karena bisa kawin lagi. Aduh. Tapi Pak, kalau misalnya Prof. Arief melihat nih, yang paling berbahaya bagi seorang hakim di Mahkamah Konstitusi itu intervensi politik kah atau ada konflik kepentingan personal nih dengan penguasa? Jadi begini, saya kebetulan ditugasi oleh Mahkamah hadir pada waktu Kongres MK sedunia yang ke-6 itu diadakan di Madrid. Belum lama kok, 4 bulan yang lalu kalau nggak salah. Oh baru. Baru aja. Yang dibahas salah satunya adalah independensi Mahkamah Konstitusi. Nah di situ dibahas panjang lebar. Hasil temuan saya yang saya sampaikan di Kongres Internasional itu independensi Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh 4. Yang pertama adalah itu tadi yang ditanyakan Mbak
di antara itu. Pengaruh dari cabang kekuasaan yang lain terhadap Mahkamah Konstitusi itu sangat berat sekali. Bisa dari eksekutif, bisa dari legislatif. Apalagi di Indonesia, 9 orang hakim konstitusi itu 3 direkrut dari DPR, 3 dari Presiden, dan 3 dari Mahkamah Agung. Sehingga misalnya saya direkrut dari DPR. Kan secara psikologis manusia ada ikatan kan dengan lembaga perekrut. Nah, tetapi saya mencoba setelah direkrut oleh DPR, hubungan saya dengan DPR harusnya sudah selesai kan. Itu harus harus dilakukan. Karena apa? Syarat Hakim Konstitusi Republik Indonesia itu syarat yang paling berat di antara seluruh jabatan publik di Indonesia loh. Apa tuh, Prof? 1, berpendidikan S1 hukum, doktor ilmu hukum. Jabatan yang paling susah kan, paling tinggi jabatan usianya kan dokter. Ya. Itu doktor ilmu hukum, Hakim Konstitusi. Jadi kalau S1-nya bukan hukum, nggak bisa? Nggak bisa. S1 hukum, doktornya ilmu hukum. S2-nya terserah. S2-nya bisa ilmu politik atau apa yang lain, tapi doktor ilmu hukum. Berpengalaman 15 tahun kerja di bidang hukum. Apakah praktisi, apakah teoritisi, apakah politisi, apakah pengusahawan, pokoknya semuanya bisa. Tapi berpengalaman di bidang hukum misalnya. Itu 15 tahun. Terus yang paling berat sekali, nggak ada syarat yang lain itu, negarawan. Loh, presiden aja nggak harus negarawan kok. Bisa partisan kok. Makanya orang ketua partai bisa jadi presiden. Ada anggota partai jadi ketua Mahkamah Konstitusi, Prof? Apanya? Ada anggota partai yang jadi anggota Hakim MK? Loh, Yang gantiin. dulu Pak Akel kan dari Golkar kan? Pak Asrul Sani dari P3. Pak P3, Pak Hamdan dulu dari PBB. Pak Adis Kadir yang Pak baru. Adis yang Kadir dari Bapak Golkar juga juga sama. kan nggak masalah kan. Tapi setelah itu harus bertransformasi menjadi negarawan. Tadinya partisan, bertransformasi menjadi negarawan. Dan transformasi itu kan sebenarnya butuh waktu, Prof. Enggak, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Saya berasal dari Ormas GMNI. Tapi saya membawakan jadi hakim konstitusi lepas dari kepentingan Ormas GMNI. Meskipun sampai hari ini saya masih ketua Persatuan Alumni GMNI. Jadi pada waktu itu saya pernah juga dilaporkan ke MK. Ini Arief Hidayat kok hakim konstitusi kok jadi ketua Persatuan Alumni GMNI kan gitu kan. Tapi zaman yang sebelum saya, Pak Mahfud MD juga pernah jadi ketua PBHMI. Kan nggak masalah itu. Tapi ya itu tadi harus bertransformasi jadi negarawan, nggak untuk kepentingan partisannya. Berarti dianggap Hakim MK tuh udah selesai dengan dirinya Dengan lah ya? dirinya, ya selesainya dalam segi apa saja. Ya dari sisi segi apa saja. Nah, tadi Prof dari politik ya tadi ya? Politik terus dari cabang Legislatif, Jadi yudikatif. bisa pengaruh dari eksekutif atau legislatif. Ya itu kan satu, pengaruh hakim konstitusi atau lembaga MK itu. Yang kedua, masalah kemandirian anggaran. Pengalaman yang dibahas di Kongres MK sedunia di Madrid kemarin, itu banyak negara-negara yang putusannya dianggap merugikan eksekutif, yang tidak mandiri anggarannya kemudian dibeginikan. Itu ada di negara-negara Amerika Latin kok. Sampai MK itu, negara itu membayar iuran keanggotaan di aja nggak bisa bayar. Karena anggarannya dipotong oleh eksekutif dan legislatif gitu. Jadi itu tadi, ya kan? Satu, jadi kemandirian lembaga itu pasti pada pengaruh politik. Yang kedua, kemandirian anggaran. Yang ketiga, ini juga luar biasa. Ya kayak podcast gini, mass media, masyarakat sipil juga berpengaruh terhadap Mahkamah Konstitusi. Jadi suara publik tekanan gitu ya, publik, Opini publik itu juga sangat berpengaruh. Hakim kan juga baca-baca kan, Wah, itu kan pengaruhnya juga. Misalnya saja gini,
ada yang berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan agama tertentu yang di judicial review. Ini kan opini hakim itu berasal dari beragama engkau. Apa itu juga bisa aja berpengaruh kan? Oke. Apalagi publik yang lain juga bisa Mas Mudia diberitakan begini terus termasuk podcastnya ini berpengaruh atau tidak, itu kan hakim juga bisa gitu. Makanya hakim itu ya ada yang menutup diri begini, tutup telinga, tutup mata supaya nggak pengaruh apa-apa. Tapi ada juga yang membuka, tapi tetap menjaga independensi, imparsialitasnya masih ada juga. Jadi ada dua tipe hakim. Menutup diri, handphonenya nomornya ganti, hanya hubungan sama keluarga, ya, enggak dengan publik, dengan enggak masyarakat. Tapi ada juga yang membuka diri tapi tetap bisa menjaga independensi. Prof yang mana? Kalau saya yang membuka diri, nggak ada masalah bagi saya. Ya, itu istilahnya kalau bahasa Jawa, yang satu topo betul, topo itu nutup semuanya. Kalau saya topo ngerame, meskipun rame banyak pengaruh, tapi saya enggak dipengaruhi. Prof, itu. hakim MK itu bisa disuap nggak sih, Prof? Ya bisa aja. Bisa ya? Kan bisa kalau aja. hakim-hakim yang biasa kan banyak tuh disuap. Ya bisa aja. Malah suapnya mungkin nggak kecil. Lebih besar. Oh ini politik kok. Pernah, Prof? Ya enggak. Ditawarin maksudnya. Prof. Kalau ditawarin, saya nggak pernah kok. Tapi Nggak pernah berhubungan. Kalau saya nggak pernah lah. Prof, Tapi ada juga suara-suara, ada ketua Mahkamah Konstitusi mau disuap 2 triliun itu pernah ada itu. Pada waktu pengujian undang-undang teks amnesti. Itu ada. Sampai segitu banyak. 2 triliun ya? Iya, itu tapi dari luar katanya. Dari luar Itu tuh pernah. Oh, dari luar negeri berarti? Ya. Asing ya? Itu pernah terjadi pada waktu mengadili teks amnesti. Itu pernah ada berita hakim MK, karena masalah itu kan masalah besar. Kalau itu dibatalkan, maka duit-duit orang Indonesia yang nggak benar-benar itu kan bisa kembali ke Indonesia kalau dikanu teks amnesti kan. Nah, supaya itu enggak ada dari luar katanya berusaha untuk pengen nyuap itu. 2T tuh bisa beli pickup dari India berapa unit ya? Nyangkut itu. Jadi ke situ. Kalau itu misalnya 2 triliun, saya guru besar ya. Reinkarnasi 100 kali jadi guru besar nggak mungkin kumpul 2 triliun. Ya kan? Jadi tadi berasal dari lembaga kemandirian anggaran dari mass media, dari publik, yang ini hakimnya sendiri bermain politik. Nah ini yang perkara 90 hakimnya sendiri bermain politik apa gitu, enggak nih ya kan? Itu 4 itu saya sampaikan di dalam forum internasional di Kongres di Madrid. Tapi mereka akhirnya itu menjadi satu kesimpulan di Kongres itu, dan itu ternyata memang benar diakui tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain juga terjadi. Yang paling bahaya apa, Prof? Ya semuanya bahaya, semuanya nggak boleh. Prof, itu. Prof Arief jadi hakim MK tuh berarti 3 presiden ya? Ini saya satu-satunya hakim yang sampai hari ini mengadili 3 pilpres. Ya berarti zaman 2024, Pak SBY ya? 2014, 2019, 2024. Oh, jadi zaman Pak Jokowi berarti ya? Ya sudah sejak zaman Pak Jokowi yang pertama. Terus yang kedua 2019, terus zaman Pak Prabowo ini. Zaman Pak SBY, Prof belum jadi hakim Saya MK? dilantik Pak SBY waktu itu pertama kali kan 2013 masih ya. presidennya masih Pak SBY. Iya. Nah terus selama periode presiden itu tekanan-tekanannya ada, Prof? Tekanan-tekanan apa maksudnya? Ya tekanan politik. Oh ya pasti ada. Diminta dong. ini. Ada diminta pasti tolong. dong. Presiden bisa berkomunikasi sama hakim MK nggak? Dalam hal-hal yang formal tertentu kan ada forum. Jadi waktu saya dulu ketua Mahkamah Konstitusi itu ada forum pertemuan presiden dengan ketua-ketua lembaga. Kita menyamakan persepsi untuk menuju tujuan visi misi yang sama yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi itu menurut saya prinsipnya prinsip yang benar. Dalam batas-batas yang benar itu. Jadi gini kan. Presiden DPR, Presiden MPR, DPR, MA, MK
itu visi misinya, tujuannya sama kan? Pembukaan Undang-Undang Dasar Ya. kan? Menjalankan konstitusi yang sama. Ya. Kita memang dipisahkan satu sama lain, mempunyai kewenangan yang terpisah. Tapi kan kita harus bersinergi Ya. untuk menuju visi misi yang sama. Lah waktu itu ada pertemuan triwulanan. Dalam pertemuan triwulanan itu kita sama-sama, misalnya begini, waktu yang saya pernah mengalami, kita harus memfokuskan kembali ke membumikan kembali Pancasila kan. Pancasila kan waktu era reformasi agak ditinggalkan ya. Ya. Nah itu kita kembalikan. Kita ada kesamaan visi di antara pimpinan lembaga tinggi negara. Kalau saya sering mengistilahkan yang memakai nomor mobil RI one digit. Itu bertemu untuk kita saling, ini rasa-rasanya kok Pancasila perlu kita kembalikan, dibumikan kembali. Tidak hanya untuk para stakeholder yang mimpin lembaga-lembaga negara, tapi kepada masyarakat juga kan. Pendidikan Pancasila kita kembalikan lagi. Itu waktu itu pertemuan-pertemuan semacam itu sebetulnya. Dan itu positif. Tapi dalam hal kewenangan, tugas fungsi, kita dipisahkan, nggak boleh melakukan intervensi kan. Gitu. Itu dari awal Prof, dari 2013 menjabat sampai 2026 ini terakhir gitu. Apa sih Prof perubahan yang nggak bisa dibilang paling fundamental yang Prof rasakan terkait dengan marwah MK nih? Kalau saya MK itu ya kadang-kadang bisa saja pengaruh begini, ukurannya kan begini. MK itu kan sebagai the guardian of the Constitution. Pada waktu saya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, saya menambahkan satu, the guardian of state ideology. Menjaga konstitusi negara sekaligus menjaga ideologi negara. Nah, ini berbeda dengan MK yang ada di negara-negara lain. Karena apa? MK itu lahirnya kan teorinya kan di Eropa Barat. Yang dijaga konstitusi Eropa Barat berbeda dengan konstitusi Indonesia, berbeda dengan konstitusi negara, misalnya gini. Kutubnya kalau mau kita gambarkan secara teoritik. Ada kutub negara individualis kapitalis. Ya. Ada kutub negara sosialis yang ke arah ekstremnya komunis. Ya. Ada. Lah kita itu kan di tengah-tengah. Kan? Ya. Nah, konstitusi yang di sini, di yang individualis kapitalis, konstitusinya itu hanya mengatur hal-hal yang mengenai politik, hak asasi manusia, kelembagaan negara. Ya. Konstitusi hanya ngatur itu. Yang di sini, yang di sosialis, komunis, ini selain yang tadi, itu ditambah satu masalah ekonomi. Ekonominya terpimpin kan. Ya. Kayak misalnya Vietnam atau RRC, China, itu kan begitu. Tapi ini kedua-duanya, ini ya, kiri dan kanan ini, sekuler. Nah, Indonesia di mana? Nah, Pak Mahfud sama saya setuju. Ini Indonesia pilihannya prismatik. Prismatik itu yang baik di sini diambil, yang baik di sini diambil kan gitu. Ya. Tapi yang di sini sekuler dan di sini sekuler, kalau kita enggak, kita itu ideologi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, enggak sekuler. Nah, konstitusinya karena yang diatur di sini hanya itu, yang di sini ditambah ekonomi, di Indonesia itu konstitusinya mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba, usia perkawinan di sini ada nggak ada? Di sini nggak ada. Di Indonesia ada. Zakat ada. Gitu? Iya. Terus masalah apa yang berhubungan dengan pasal 29, Ya. agama. Agama. Di sini nggak ada persoalan pengujian undang-undang agama, di sini nggak ada. Kalau di Indonesia ada. Saya kemarin diminta Ketua Mahkamah Konstitusi menangani permohonan apa? Pasal 29 Indonesia, supaya ditafsirkan orang Indonesia itu boleh teis dan boleh ateis, coba. Nah, ya menurut saya Kalau ya di dua nggak kutub boleh. ini kan bebas Nggak aja kan? ada, kan nggak ada masalah ini. Nah di tempat kita Pernikahan beda agama pun diatur. diatur, ada judicial review. Jadi Hakim Konstitusi Indonesia
itu tidak saja paham mengenai tata negara, paham mengenai konstitusi dalam arti luas. Karena yang diatur lebih banyak daripada yang di kiri dan yang di kanan. Berarti emang harusnya gaji MK tuh harusnya gede Loh, banget. malah saya kemarin sebelum pensiun itu saya dapat berita begini, kok ada hakim konstitusi yang ditugasi untuk studi banding ke Aljazair. Hakim Aljazair, hakim konstitusi Aljazair itu kalau pensiun itu malah gajinya ditambah 10% dari gaji waktu aktif kok. Lah kalau gitu? iya. Gede banget dong, Prof. Gede banget dong itu. Iya, misalnya di sana 100 juta Ya. per bulan. Setelah pensiun malah ditambahi 10 juta. Kalau di Indonesia saya tadinya gajinya misalnya 100, sekarang tinggal 10%-nya. Supaya apa? Ini negarawan ini supaya tetap jadi negarawan. Iya. Jadi dia nggak pusing dengan Nggak masa pusing tuanya nanti. masalah tua itu loh. Makanya saya pernah berseloroh di sidang. Ini kalau hakim ini kemandirian agama bisa diplot kalau setelah pensiun gajinya malah ditambahi seperti Aljazair, saya bilang begitu. Tapi jangan berlaku untuk saya. Kalau untuk saya kan seneng saya. Jadi buat DPR bolehlah kita naikin gaji MK dengan kompleksitas Untuk yang udah persoalan. pensiun ya. Iya. Luar biasa sih, Iya. baru tahu loh, Prof. Beneran loh. Iya, saya juga baru tahu baru saja. Ternyata hakim Mahkamah Konstitusi Aljazair setelah pensiun gaji yang aktif ditambah 10%. Oke, Prof. Banyak orang bertanya tentang independensi Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan yang terakhir masuknya hakim MK dari tiba-tiba yang udah digodok malah tidak dipilih, yang dipilih malah yang tiba-tiba Yang Tiba-tiba lain namanya lagi, itu. yang lain Jadi lagi. tiba-tiba hakim MK gitu. Gimana Prof melihat Kalau itu? saya sumber rekrutmen hakim konstitusi itu bisa dari manapun asal sesuai dengan ketentuan. Nah ketentuannya itu tadi apa? Itu tadi doktor ilmu hukum, S1, S1 dokter hukum, hukum. pengalaman 15 tahun di bidang hukum, itu terus kemudian negarawan. Lah yang namanya negarawan inilah yang sebetulnya paling susah, yang harus dianu. Jadi kalau saya tidak mempersoalkan dia politisi, akademisi, praktisi, advokat atau apa saja, termasuk apa saja, asal kemudian setelah jadi hakim konstitusi bertransformasi menjadi negarawan, tidak partisan. Itu aja kalau menurut saya. Prof, apa? kamu dulu ya. Aku terakhir dari aku nih. Sekarang Udah selesai kita? Udah mau habis. Furkon udah kasih kode. Udah kasih kode dia Iya. tadi. Kalau Saya kira sekarang 4 jam. ternyata nggak nyampe Prof kita durasinya. Nah kalau sekarang Prof Arief sudah purna tugas gitu. Ini kan setelah 13 tahun terikat kode etik hakim. Sekarang apa Prof yang ingin Prof lakukan? Kalau saya pribadi, saya kan sebetulnya guru besar di bidang hukum tata negara. Jadi guru itu nggak putus kan. Saya masih membimbing, mengajar di bidang hukum, dan saya malah kemudian bisa mempraktekkan teori yang pernah saya kuasai. Sekarang saya mempunyai pengalaman praktek yang Praktek. suka duka sangat dinamis sekali. Itu yang bisa saya sampaikan. Satu hal yang saya mau sampaikan. Berhukum di Indonesia harus disinari oleh sunar ketuhanan. Berekonomi, berpolitik, dan apapun di Indonesia harus disinari oleh sinar ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di hukum itu begini, kita itu berhukum, tapi para guru besar hukum atau dosen hukum itu harus menekankan begini. Ini tidak ada di negara lain. Hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Membuat hukum, apakah itu undang-undang, apakah itu ketetapan MPR, keputusan rektor, keputusan dekan, keputusan gubernur, dan sebagainya, ada irah-irah. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Pengadilan dalam apapun, tingkatan apapun, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, memutus perkara ada irah-irah.
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengalaman pribadi saya pada waktu Ketua Mahkamah Konstitusi, kalau mau baca putusan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu saya sebelum membaca saya merinding sekali. Oh iya ya, ini saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga saya juga selalu mengatakan begini, kalau ada kekilafan saya bersama teman bersembilan ini, saya mohon ampun kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, inilah yang harus diajarkan. Kehidupan hukum di Indonesia sekarang carut-marut. Iya. Ini harus kita ingatkan. Kepada praktisi, kepada teoritisi, kepada semuanya kita harus ingatkan. Dan itu tidak hanya di bidang hukum. Yang disinari oleh sinar ketuhanan, ya politik, ya ekonomi, ya semuanya. Lah berarti kalau begitu, kalau nggak bener gini yang salah siapa? Ya kan? Ya. Sekarang saya bergaul dengan, terakhir waktu di Madrid, saya diskusi agak lama dengan ketua MK salah satu negara Skotlandia, saya agak lupa. Mereka mengaku masyarakatnya mayoritas ateis. Kenapa kehidupannya lebih baik? Nggak ada korupsi, nggak ada kolusi, nggak ada nepotisme. Dan setiap putusan nggak ada demi keadilan atas Kira-kira nama Tuhan, nggak ada. Tapi kehidupannya lebih baik. Iya. Saya tanya, kenapa kok bisa begitu? Urusan dunia, kita nggak tahu urusan ada Tuhan atau tidak. Ada surga, ada neraka atau tidak. Tapi urusan dunia harus kita selesaikan sebaik-baiknya di dunia. Coba kayak gini. Itu apakah lebih nggak religius daripada orang beragama? Lebih religius Emosi daripada kita ini. Nah iya, makanya itu. Kita yang katanya mayoritas religius atau hampir semua religius, kok kayak gini hidupnya? Apakah Indonesia tidak salah kelola? Ya salah kalau gitu. Iya, makanya itu yang salah ya kita semua, termasuk kita yang di sini ini salah Ini semua. kameramen salah juga, Prof. semua. Cuma nonton doang kita. Iya. Kita siar agamanya semuanya maju, tapi kehidupannya kok nggak tercermin dalam sikap dan perilaku. Iya. Tiap Ramadan kultum selalu ada. Ya iya, itu gimana coba. Iya. Nah itu yang itu harus kita Oke, Prof. sadarkan bersama itu. Apa yang terus menghantui Prof. Arief? Putusan apa yang terus menghantui dan Prof. Arief jadi nggak bisa tidur gara-gara itu? Saya yang paling berat perkara 90. Makanya pada waktu purna tugas saya mengatakan, saya sekali lagi merasa tidak bisa menjaga Mahkamah Konstitusi, tidak bisa menegakkan konstitusi dengan sebaik-baiknya pada kala itu. Padahal saya sudah berusaha setengah mati, sampai saya walk out dalam rapat pemutusan hakim, tapi yang terjadi kayak begitu. Saya merasa saya sangat berat itu. Itu saja yang sebetulnya. Atas nama rakyat Indonesia, kami maafkan Prof. Karena kami tahu Prof walk out dan menyatakan ketidaksetujuannya dengan Iya, itu. dan saya menyatakan dalam dissenting saya. Gitu. Oke. Kita tepuk tangan dulu. Kita ambil aplaus dulu buat Prof. Arief Hidayat. Terima kasih banyak Prof. Arief sudah bergabung dengan Bikin Terang hari ini. Semoga perbincangan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa bikin terang warga Indonesia. Jangan dulu pensiun Prof, tetap berkarya, tetap mengajar karena sinar Prof itu sangat dibutuhkan oleh kita rakyat Indonesia dalam situasi yang kalau kata Prof. Arief nih tidak baik-baik saja. Ya, situasi yang sudah menjadi situasi ini. Oke, demikian Dibikin Terang, sampai jumpa. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Salam.